planning juga nih kapan ya bisa kayak tim ini gitu kan, kayak bawa motor ini kenceng-kenceng gitu kan, ada perasaan kayak gitu. Alhamdulillah jalan juga jadi ya. Selesai finish itu, sebelum finish itu emang kelihatan emang saya kalah tuh. Cuman pas di video awalnya emang udah dari sebelum-sebelumnya disuruh suplemen sama Ebon, jangan dari gigi 6, belajar dari gigi 4. Cuman pas diajar gigi 4 nggak bisa, ya belajar dari gigi 5. Alhamdulillah lancar pas Amin 1 itu. Oh gitu. Tapi nyatanya Enak. enak. Dan lu pakai terus nggak sih? Licin pakai terus. Sarung tangan sama sepatu itu? Iya. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Oke. Nah, selama masa-masa di Aben itu masa-masa menurut lu masa jaya nggak sih? Atau masih belum jaya nih gue, masih yang kemarin-kemarin lebih jaya lagi gitu? Oh, Secara- ya stabil aja sih Om. Stabil aja. Stabil aja. Dan itu kontrak lu 2 tahun sekaligus atau setahun gitu? Setahun. Setahun. Nominal kontrak itu kalau dinilai benda Waktu itu ya dapatlah motor 1. tahunan tuh, setahun itu? Iya, setahun. Oh iya, sempat cerita itu ya, motor, langsung beli motor. Sebenarnya gini, kalau ketika lo dikontrak sama sebuah bengkel, beban yang paling berat tuh gimana sih? Lu harus podium kah atau gimana gitu? Secara khususnya sama Aben lah gitu. Ya kalau sama Aben, Kebijakannya? ya losos saya sih bosnya juga kagak, maksudnya kagak kayak ngelarang ini itulah harus juara, kagak. Enggak. Dibawa beban, enggak. Ya balapan udah los aja, udah kayak main-main aja. Ya juara ya ngikut. Tergantung dari diri kitanya aja, kembali ke diri kitanya. Ketika lu juara ada bonus-bonus gitu juga atau? Ada. Ada. Kalau misalnya lu kurang perform atau enggak, ya kurang oke lah di balap saat race itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya maksudnya dimaklumin Paling lah ya, gitu. iya, minta maaf belum rezekinya mungkin kan. Maksudnya kondisi nyaman-nyaman aja lah ya. Itu bukan tekanan-tekanan. Nggak ada tekanan, nggak ada Nggak ada sama tekanan. sekali. Aman. Mantap. Jadi kita juga kalau kayak gitu kan juga enak juga, balapnya juga enjoy. Iya, balapnya enjoy, makanya gue pengen tahu aja sih di internalnya tuh kira-kira penuh tekanan kah? Apa memang bosnya tuh pengen secara pride gitu, pengen selalu kelihatan juara, atau memang itu jadi having fun mereka gitu? Nggak ada, bosnya juga ini aja, have fun aja balapan juga. Ya bener sih. Sebenarnya Ya, makanya walau sering juara ya karena itu. karena nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan, jadi balapannya pada los semua. Kalau misalnya ada tekan-tekanan gitu kan kayak gimana gitu bawaannya kan. Iya. Tinggal kitanya aja sadar dirinya gimana harus juara. Iya. Biar nyenengin bosnya sama timnya. Balap resmian yang paling lu banggakan itu di mana tuh? Pernah nggak ngerasain, wah ini banget gue nih, maksudnya dari target gue pengen menang, akhirnya menang, terus gimana gitu? Ada pernah Di daerah mana? Di mana? di Mekarta sama di Lanut Gading Wonosari. Oh, pasti DW atau Ya IDW, Ganduro Ogaduro? sama daerah-daerah Jogja sekitarnya IDC. Lu inget masa udah stop liaran itu? Apa lu renggang-renggang atau memang bener udah terpatok stop, bener-bener stop gitu? Bukan bicara yang disentul ya, misalnya malam-malam. Enggak sih, ya kesadaran kitanya aja. Kayak udah males gitu kan, kayak ubur-ubur sama polisi gitu kan, kayak kecot-kecot. Itu di tahun kapan tuh? Itu dari tahun 2019-20 nggak salah. Udah ngerasa itu ya, udah Ya, ngerasa udah jenuh males, gitu, iya. udah males. Sampai akhirnya ya udahlah, gue udah cukup dari sisi penghasilan, pengalaman, di resmian udah ngerasa cukup gitu kan. Nah sekarang gue pengen bertanya yang terupdate gitu kan. Nah yang pertama tuh, ini faktor lu masuk akhirnya ke tekno gitu kan. Berarti status lu udah nggak di Aben kan. Aben, enggak. Ya mereka juga mungkin udah pada tahu. Nah pertemuan lu pertama kali masuk ke tekno itu maksudnya gimana ceritanya? Ya berawal dari Haji Dior. Iya. Jadi saya tuh sama Haji Dior
berawal ketemu di burung. Main burung. Main ya. burung, main lovebird tuh, main burung ganteng. Terus sempet bikin motor aja Dior, bikin motor. Katanya jenuh nggak ada mainan apa gimana gitu. Kembali lagi dia ke burung lagi. Ke burung. Pas tahun-tahun ini, pas kemarinnya bikin motor lagi dia. Akhirnya saya disuruh bawa ke bengkel Tekno. Sama Bang Ade juga saya ketemu juga, kenalannya juga Di burung juga? burung juga. Oh iya, Bang. Ganteng. Ya kalian ini ya, maksudnya Bang Ade sama itu memang sama-sama di burung. Di terus burung. Di Dior kenal sama Bang Ade juga di burung. Di burung juga. Berarti ketemunya di Burung. acara. Iya di gantangan. Dan berarti dia udah tahu lu secara joki. Udah tahu. Udah tahu secara joki. Wah, Fahri gitu kan. Lu kenal dia? Kenal beliau? Kenal. Udah kenal beliau sebagai owner Burung. burung. Oh, kenalnya sebagai owner burung nih. Belum bicara dia Motor. Belum. motor. Saya juga kenalnya juga itu Bang Ade juga dari Haji Dior juga. Ini mekanik Tekno Meng. Oh aspeknya. Oh. Oh, otomatis Haji Dior baru ketemu joki ya lu ini. Iya. Pertama kali ya. Maksudnya gue pengen naik motor, pengen bikin Awal motor. kan dulu Bagol tuh. Oh, Bagol udah kenal Bagol Sama ya. ini Bang Ade kan. Bang Ade. Oh, rekomendasinya dari Bang Ade. Iya. Oh, Bagol emang lebih udah ke tekno duluan ya. Iya udah ketemu duluan. Iya. Oh, jadi apa namanya? Kesempatannya adalah dia dia bikin motor di Tekno. Udah bikin dulu atau ketemu lu dulu? Oh ketemu sama udah dari kapan tahu udah lama. Oh, oke. Pas dia bikin motor baru manggil lu lagi. Iya. Gitu. Baru bawa nih. Motor Gitu. bawa nih. Nah, yang pertama kali ditawarin gimana? Pas pertama kali bawarin ya, ini apa tuh Ninja Samurai, Meng mau bawa gak motor gitu kan, main, oh ya mau banget. Main, langsung main? Iya mau main itu. Oh. Oh, itu tawaran. Ditambah juga nggak ada bengkel kan, ya udah mungkin emang jalannya lah. Nah, San Mori-nya itu San Mori yang di Tekno? Iya di Tekno. Itu Anda juga? Tekno juga. Oh. Nah, iya bagus ya, maksudnya jadi ketemu celah lagi gitu kan di saat-saat lu udah selesai kontrak. Berarti jarak lu selesai kontrak di Aben sama ketemu sama Tekno itu berapa lama? Setahunan ada. Setahun. Dalam setahun itu Itu nggak megang motor tetap gitu, maksudnya masih kayak ngamen-ngamen nyari motor liaran gitu, kalau disuruh bawa-bawa. oh, maksudnya siapapun gitu ya. Iya. Nah, terus ada planning juga nih kapan ya bisa kayak tim ini gitu kan, kayak bawa motor ini kenceng-kenceng gitu kan. Ada perasaan kayak gitu. Alhamdulillah emang jalan juga aja dia. Rezeki lu ya di situ ya. Ketemu beliau gitu. Gue sempat ngeliat di sosmed atau celutukan-celutukan orang Tekno gitu kan, lu tanda kutip sempat dibilang dongo gitu kan, Iya, sempat aja dulu gitu kan. Iya. Nah itu gimana ceritanya sampai lu dibilang kayak gitu? Apa lu masih belum bisa apa sesuai target dia kah, atau emang bercandaan dongonya itu bukan dari sisi motor tapi ngobrolan atau gimana? Iya bercandaan ada, yang bilangin biar maksudnya biar sadar diri gitu, biar lebih bagus lagi bawa motornya kayak gitu ada. Awal-awal juga kan saya dikasih motor juga nggak langsung stang bawah gitu. San Mori dulu, ya jajarin buat nyobain karakter motor-motor Tekno kayak gimana gitu kan. Terus sama bobot juga kan tuh, pas waktu itu bobot saya. Oh iya. Udah over ya? Iya, overload dah bobot kan, gara-gara nggak pernah balap, udah di rumah terus main burung terus. Nah, terjaga. Lu dituntut nurunin berat badan? Iya ada, biar bisa lebih stabil lagi bawa motornya. Dengan bobot segitu aja bisa bersaing, apalagi bobot terus sama kayak itu pembalap. Berapa sih sekarang? 48. Udah ideal kan? Belum ya? Idealnya 45-an ya. Oh iya. Iya apalagi kalau main timbangan ya. Iya. Capek naruh beban di motor. Nah, itu dia. Bobot tuh nggak turun-turun dongo. Gitu. Kok bobot jadi dongo ya? Bobot lu nggak turun-turun dongo. Gimana motor mau bisa kenceng gitu kan? Yang lu lakuin untuk nurunin berat badan gitu? Ya sepedahan. Jadi olahraga nih, Olahraga tapi makan safari. diatur. Diatur makan, nggak pernah makan nasi gitu kan. Sampai sekarang?
masih makan nasi kalau Masih makan sekarang nasi. paling setengah gitu kurangin. Dapat dukungan dari istri untuk nurunin berat badan? Ada Hmm. dari istri, dari ya Haji Dior, pada Bang Ade. Berarti lu Selalu makan support. sehari berapa kali sekarang nih? Makan jarang saya. Oh, nggak Kebanyakan- makan. Iya gede di es om. Mereka minum es. Oh, lambungnya mekar ya. Iya. Ada juga Buncit ada. di es. Sini galon Dila. 3 hari sekali makannya. 3 hari sekali. Lu bener. Tapi nggak nasi pula, Indomie doang lagi makannya. Iya saya juga mie om, nggak pernah makan nasi. Iya, sama aja Indomie juga. Iya makanya mie terus setiap hari. Ini ungkapan aja sih, saat itu lu mencetuskan omongan ya masuk tuh sebenarnya emang lu ngakuin. Ngakuin sih enggak. Jadi gimana ya? Pas saya selesai finish itu, sebelum finish itu emang kelihatan emang saya kalah tuh. Cuman pas di video, pas jarak ya Yeah. semeteran lah ya, semeteran motor saya di depan. Oh, Jadi Oseng bilang masuk ya. Ya saya jawab cuman ya gitu pas sampai pedok. Ternyata gambreng waktu Nah, bareng. itu gue nyaksin juga sih, Ya, maksudnya. namanya di atas motor kan, nggak tahu. Jadi rasa lu tuh pas lagi udah mau mendekat, lu masih di belakang ya gitu kan. Tapi pas udah mau mendekat garis, Udah ya rapet. dikit lagi ternyata rapet. iya. Dan itu yang nggak ada bukti otentik banget sih ya. Iya. Semuanya bayangan. Semua. Bayangan semua. Nah situ kan dia tuh jadi banyak, khususnya di channel gue tuh waktu itu sempat live kan ya di Bengkel Magadir kan. Isinya banyak kan apa? Lemah Fahri gitu-gitu kan. Lu tahu itu tuh faktor itu? Enggak, Atau nggak tahu memang gue baru kasih tahu. Nggak tahu saya kayak komentar-komentar nggak pernah baca-bacain ya. Tapi dari orang lain Enggak. ada omongan itu. Maksudnya mereka ini maksudnya kecewa dengan statement lu itu gitu. Segitu sih maksudnya, bukan karena faktor apa-apa tapi kenapa sih lu Bisa ngakuin lu kalah gitu maksudnya. Kan begitu. Nah, lu rasanya tuh kayak tadi barusan tadi ya, ngerasa memang gue di belakang saat itu tapi pas di garis baru nyadar lu Di finish. ternyata rapet Iya gitu. namanya di atas motor kita nggak mungkin kan Iya. kita ini tahu ya mau yang menang aja gimana caranya itu bisa di depan. Spontan lu ya nyebutnya ya gitu kan. Maksudnya spontan nyebut iya gitu. Tapi udah clear lah, maksudnya udah Iya. akhirnya ada Buat solusi. pengalaman lah. Iya Buat benar-benar. kedepannya nggak diulangin lagi. Soalnya kan digaung-gaungkan, netizen tuh ngerasa apa ya, kurang fight dari sisi liarannya. Ini kan statusnya liaran walaupun di Sentul ya, statusnya liaran. Kurang fight di situ. Ibaratnya masih dibilang mentalnya masih belum gitu waktu saat itu. Pas rame itu. Pas rame itu mentalnya masih belum kuat gitu ibaratnya. Masih au gitu katanya. Yang baru pertama kali Tapi- saya Iya. bawa bengkel besar gitu kan, kayak kagok aja gitu kan. Lu berarti penuh tekanan nggak sih, maksudnya mental lu jadi agak-agak lebih meningkat kah atau memang beban lu terlalu berat jadinya untuk Nggak ada bawa? sih. Nggak ada ya? Losos aja saya. Los aja. Jadi Ya mau ngomong apa ya masa bodo amat gitu. iya benar. Ya Pendirian- udah kembali ke pendirian sendiri. mengendalikan ini ya, udah mengendalikan diri lu Iya. senyaman mungkin gitu. Akhirnya ditunjukin sama dia yang race terakhirnya tuh. Filmnya jauh banget katanya. Belajar lebih tenang aja. Nah, saat itu entah disebutnya keberuntungkah atau memang lu perfect di situ gitu kan? Ya lebih perfect, Lu perfect ya. lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, belajar lebih bagus. Berarti Satu itu saya nyeting di Sentul belajar Superman pertama kali itu. Saya berani-beraniin. Awalnya mau dari sebelum-sebelumnya disuruh Superman sama Ebon jangan dari gigi 6, belajar dari gigi 4. Cuman pas diajarin gigi 4 nggak bisa, ya belajar dari gigi 5.
Alhamdulillah lancar pas Amin 1 itu. Pas di balap itu dari gigi berapa lu Superman? 5. Udah 5 udah Superman. Udah Superman. Dan itu berapa kali lu belajar Superman tuh? Ya 7 kali ada kali. Oh 7 kali pas nyeting kemarin-kemarin. Amin 1 itu mau main. Ya kan? Itu juga saya berani-berani gimana caranya biar timnya bisa lebih bagus, biar bisa perfect juga kan. Ya udah coba saya jajal Superman, alhamdulillah bisa. Nyatanya time-nya lebih bagus secara time ya. Jauh lebih bagus. Sama bukan starnya juga. Oh iya, sempurna lah ya. Dan kebetulan memang katanya sepatunya hokinya di sepatu katanya. Itu sebelum Ebon pulang emang dikasih sama Ebon. Waduh. Bilangnya gimana ya, Bun? Kalau secara bahasa Indonesia atau cuma kasih aja atau gimana? Ya, ada pesan-pesan nggak dari dia? Yang ngambil si bos. Oh, nggak langsung. Nggak langsung ke. Saya nggak, soalnya nggak ikut ke bandara pada saat itu. Cuman dia nitipin nih ada sepatu dari Ebon sama sarung tangan gitu. Oh, buat lu nih iya, gitu. Buat saya besok main gitu kan. Oh, nggak ada kata-kata apa gitu pesan-pesan dia? Biar lebih enak aja katanya. Oh, gitu. Tapi nyatanya? Enak. Enak. Dan lu pakai terus nggak sih? Pakai terus. Sarung tangan sama sepatu itu? Iya. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Oke. Buat kenang-kenangan. Ya. Nah, ini terakhir lah ya, pertanyaan terakhir. Gue sempat ngeliat konten di Om Ergus bakal berangkat ke Filipina kan ya. Iya. Terus banyak komentar-komentar yang netizen pikir lu yang berangkat gitu kan. Tapi ternyata lu berangkat sih? Enggak, saya nggak berangkat. Oh enggak. Nggak berangkat. Jadi joki lainnya selain Mee ya? Iya. Berangkat. Nah, dalam waktu dekat ini lu ada berangkat kemana? Nggak ada sih Om. Belum ada? Bulan-bulan ini nggak ada. Ya insya Allah sih katanya ada omongan Desember. Oh Desember. Ikutin NGO. Akhir tahun ya. NGO sekarang udah nggak di tanggal-tanggal akhir ya, berarti di pertengahan belasan maksudnya. Ya benar berangkat lagi aja gitu kan. Buat belajar lagi. Nah sebagai joki nih gitu kan, netizen juga udah ngerasain perkembangan lu sampai sekarang nih gitu kan. Ya mungkin karena faktor motor kenceng dari Tekno gitu kan, mungkin juga memang lu udah nyaman dengan motornya gitu. Terus kira-kira ada yang kurang nggak sih? Maksudnya lu ngerasa kurang apa gitu dalam pembawaan motor gitu? Ya kurang sih gak ada, paling ya yang saya belajarin terus tuh kayak belajar startnya aja. Belajar startnya dari sisi apanya nih? Dari sisi dari 0 ke 60 meternya itu gimana caranya bisa cepat kayak bisa nggak angkat, bisa mulus, ngaruh juga. Dan itu udah tahu selanya? Udah tahu, tinggal dipelajarin aja? Iya, tinggal terus latih aja, biar kebiasaan gitu. Kayak kebiasaan ada. Tapi ini kan gue kurang paham ya mengenai teknis gitu ya. Lu mempercayakan RPM dengan yang sekarang orang-orang Indonesia bawa dengan cara nahan gitu, ketimbang yang Ebon yang tiba-tiba gas gitu? Lu mencoba hal yang kayak gitu atau memang? Iya, mencoba gitu, niruin gayanya Ebon. Berarti itu feeling gak sih atau apa sih? Ya feeling ada, bukan koplingnya itu ada. RPM juga, sama kayak badan ngaruh juga, ngaruh juga ya. Dan lu udah tahu nih kaki lu harus gimana segala macam. Iya. Kayak kalau misalnya omong dari orang Thailand tuh, kalau misalnya ngangkat terus tuh gak badannya terlalu tegak gini, kalau buka star ya. Kalau orang Thailand kan langsung nunduk gitu. Abis langsung ya dari awal udah. Iya. Buat biar jaga. Gimana caranya biar motor nggak terbang. Oh, nahan layanan stang gitu ya. Stang. Berarti lu nunduk terus dan akan terus nunduk gitu kan? Iya, terus. Kenapa dia dengan pakai Superman itu kesempurnaan ya gitu ya, menyempurnakan posisi gitu ya. Dan lu pernah ngerasain antara lu Superman saat itu dan cuma begini aja memang beda ya? Beda jauh. Yang dalam pikiran lu ketika Superman kan ini bicara tentang nyali gitu kan ya? Pas memulai lu ngangkat kaki gitu kan? Ya awal-awalnya juga pas di Superman juga masih takut. Iya. Ini gimana bisa jatuh kan ya? Ya udah saya percayain diri saya aja sendiri. Udah aman lah. Udah. Tapi memang dari cara ngangkat kakinya segala macam itu dari teknik ya, bukan juga. Dari memang cara lu sendiri gitu. Enggak, ada tekniknya juga, sama mana simban juga ada tekniknya juga.
kapan manasinnya. Berarti ya tinggal penyempurnaan ya maksudnya gitu. Iya, yang diajarin Abon tuh kayak teknik manasin ban juga dia ada tekniknya. Kan selama ini kalau misalnya balap kan pikirannya teknik manasin ban tuh ya biar nggak nyeprin, emang iya sih biar nggak nyeprin, cuman dia caranya lebih berbeda aja. Udah tahu caranya ya, Iya. tinggal dipelajarin ya. Dan memang gaya Superman itu udah paling mentok ya untuk top speed. Iya. Kalau cara ngoper tangan atau kopling angkat itu udah tahu gimana? Udah tahu. Biar nggak ini Iya, ya, biar nggak oleng atau gimana. gitu. Nangkep di badan sih ke depan. Terus joki, nah selama lu di Tekno, lu dapat banyak tawaran nih dari bengkel-bengkel lain nih, sekarang nih? Nggak ada sih Om. Nggak ada ya? Nggak Mau ngambil lu jadi segen kali ya orangnya. Mungkin orang-orang taunya saya ada ini kali, Ada apa tuh? ada kayak kontrak gitu atau gimana. Oh, iya sih, walaupun sebenarnya Tekno nggak pernah ada kontrak apa-apa ya sebenarnya. Ya lepas-lepas aja gitu. Pas aja. Dan yang terakhir mulu. Happy dong lo ya pas menang itu ya, maksudnya Ya, itu pas 59 Open ya? Iya, Pas 59 Open perdana banget, semuanya perdana ya? semuanya Lu perdana. perdana juga lawan Magadir, lu perdana juga bawa 59, lu perdana juga di Tekno gitu kan. Dan big perdana match juga juga kan. big match-nya gila-gilaan gitu. Dan terus hasilnya itu hadiah kemenangan gitu kan. Apa yang lu gunakan itu dari kemenangan itu? Ya buat tabungan aja sih Om. Oh, tabungannya sekarang masih nabung ya. Sama buat ini kalau misalnya ada rezeki lagi kan, kayak buat Atika anak. Iya. Nah, saat itu anak lu udah lahir belum sih? Udah lahir. Oh, udah ya. Wah, hadiah buat anak itu. Iya sih. Rezeki dari anak. Rezeki dari anak. Umur berapa tuh saat itu? Gitu. Ya 2 minggu masalah. Oh. Lah berarti saat-saat lagi Lah itu abis lahiran nih bini, lahiran hari Sabtu, Minggu pulang ke rumah, Senin balap kan udah lepas. Nah itu. Pikiran lu gimana tuh? Tapi kan itu udah selamat ya, maksudnya udah selamat keluar udah gitu ya. dari Hamin seminggu sebelum lahiran udah dibilangin juga mau ada balap. Maksudnya konsentrasinya keganggu gak sih? Enggak sih kan. Misalnya kepanikan lu menghadapi lahiran gitu, terus lu juga mesti balap gitu-gitu. Ada tenang aja lah Dan lu kuncinya. akhirnya ngedampingin istri itu? Iya, ada istri lahiran. Ngedampingin istri. Normal apa sih? Normal alhamdulillah. Tadi mau sesar. Oh jangan. Ya jangan, maksudnya kalau ditanya pasti wanita seutuhnya kalau dia bisa lahiran normal itu ngerasa utuh, normal. Maksudnya sempurna gitu. Itu jam berapa ya? Dari Puskesmas dialihkan ke rumah sakit Om. Soalnya kan udah kontraksi dari jam 5 subuh tuh. Aturan lahiran jam 9. Orang Puskesmasnya nggak berani nanganinnya. Ya kurang. Gara-gara katanya anaknya lehernya udah kelilit katanya. Apakah dioper ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah itu belum kontraksi juga. Nah istri bilang udah sesar gara-gara kesakitan kan. Iya. Cuman kata dokter kalau sesar ya harus nunggu lagi jam 1 baru bisa. Itu sedangkan di situ jam setengah 10. Masih lama lagi itu udah kesakitan. Nah, akhirnya udah belajar ngeden, alhamdulillah normal keluar. Jam 10 kurang 9.45. Iya, kalau dari pengalaman gue semua bisa normal karena faktor psikologis si dokter itu. Jangan panik sih katanya ya. Jangan panik, terus dokter juga kepentingannya ada nih di sisi lain. Alat mesti kepake gitu untuk sesar, misalnya gitu kan. Jadi dikit-dikit sesar gitu. Karena itu paling mudah banget buat mereka gitu. Makanya waktu itu nyari dokter yang memang mendukung normal gitu. Ada juga yang dokter dukung normal. Oke, Fahri, terima kasih sharing-sharingnya. Siap, mantap. Thank you ya. Ya, siap Om.